Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari-hari ini di mana gelombang fitnah saling bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita sangat memerlukan untuk sebagian kita mengingatkan sebagian yang lain. Masing-masing dari kita mengambil tangan saudaranya dan sungguh kalau kita lihat fenomena berprasangka buruk di tengah-tengah kaum muslimin itu tampak tersebar. Maka oleh karena itu sangat tepat kita membahas dalam rangka memberikan hak saling menasihati. Kita mengingatkan diri kita semua tentang hakikat hati yang bersih. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, bahwa hakikat hati yang bersih itu sesuai dengan firman Allah dalam Syu'ara ayat 87, 88, 89. Ayat Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'ul mal wala banun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Daripada hari kiamat itu yang diperlukan ada hati yang bersih. Itulah yang akan bermanfaat. Apa itu hati yang bersih?
Ibnu Qayyim dia mengatakan rahimahullah ta'ala, al-qalbus salim, hati yang bersih itu, walladhi salima minasyirki, dia adalah hati yang selamat dari syirik, wal ghilli, selamat dari rasa dengki, wal haqdi, selamat dari dengki, iri dan dengki, ya. Wal hasadi, selamat dari hasad. Wasyuhi, selamat dari sifat tamak. Wal kibari, selamat dari kibri, selamat dari sifat sombong. Wa hubbid dunya war riasah, hati yang selamat dari mencintai dunia dan mencintai selalu di depan. Itulah hati yang selamat, hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari hasad dan dengki dan iri hati, bersih dari rasa tomak, rasa sombong, rasa cinta dunia dan rasa suka di depan. Fasalima min kulli afatin tub'idhu anillah. Maka hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari setiap penyakit yang menjauhkannya dari Allah. Salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Adalah hati yang selamat dari segala bentuk syubhat yang menentang firman-Nya. Jadi orang tidak akan menentang firman Allah, menolak firman Allah, kecuali disebabkan oleh syubhat. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah. Hati yang bersih tadi adalah hati yang bersih dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintahnya. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Dan juga selamat dari setiap keinginan yang mencampur, yang mengkerumuni keinginan Allah. Jadi ada orang punya keinginan, Allah memiliki keinginan, lalu karena keinginan yang banyak, akhirnya keinginan Allah ditinggalkan disebabkan oleh keinginannya. Wasalima min kulli qati'in yaqtu' 'anillah. Selamat dari setiap pemutus yang bisa memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Hati yang selamat itu kriterianya, ya. Apa tadi kriterianya hati yang selamat itu? Hati yang bersih dari syirik, dari iri, dengki dan hasad, dari rasa tomak, rakus, ya, dari sifat sombong, dari cinta dunia dan cinta di depan,
selamat dari setiap penyakit yang menjauhkan dari Allah, selamat dari setiap syubhat yang menentang firman-Nya, selamat dari setiap syahwat yang menolak perintah-Nya, selamat dari setiap keinginan yang menggenjot keinginan Allah. Ya. Dan selamat dari setiap pemutus yang bisa memutuskan hubungan dari Allah. Jadi kalau begitu hati yang bersih itu adalah hati yang bertauhid, yang tidak ada rasa hasad, dengki dan iri. Hati yang qanaah, bukan yang rakus. Hati yang tawadhu, bukan yang sombong. Hati yang cinta akhirat, bukan cinta dunia. Hati yang tidak mau ke depan. Hati yang selamat dari hal yang bisa menjauhkan dari Allah. Hati yang selalu menerima firman Allah, selalu menerima perintah Allah, selalu mendahulukan keinginan Allah, yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqa hatta yaslama min khamsati asya. Keselamatan hati itu tidak akan sempurna secara mutlak. Ya, keselamatan hati itu tidak akan sempurna secara mutlak sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Kalau dia selamat dari 5 perkara ini, maka dia adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Min syirkin yunafi tauhid, min syirkin yunaqidu tauhid. Yang pertama, selamat dari syirik yang bertentangan dengan, yang kontradiksi dengan tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah. Ya, selamat dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Karena bid'ah itu pasti menyelisih sunnah. Wa syahwatin tukhaliful amr. Selamat dari syahwat yang menyelisih perintah. Wa ghaflatin tunaqidu dzikr. Dan selamat dari kelalaian yang lawannya zikir. Wa hawa, selamat dari hawa nafsu. Yunaqidu tajrid wal ikhlas. Hawa yang bertentangan dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi ada 5 tadi. Kapan hati itu menjadi hati yang bersih, selamat, sempurna keselamatannya apabila dia selamat dari 5 perkara. Dari syirik, lawan dari tauhid. Bid'ah, lawan dari sunnah. Syahwat yang menyelisih perintah. Ghaflah, kelalaian yang berlawan dengan zikir, mengingat. Dan kelima, hawa nafsu yang bertentangan atau berlawanan dengan tajrid wal ikhlas, ketulusan dan keikhlasan. Wa hadhil khamsah, 5 perkara ini hajabun anillah. Inilah penghijab, pembatas dengan Allah. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsirah.
di masing-masing poin tadi kalau diuraikan terdapat di dalamnya macam-macam yang banyak. Tatadamanu afradan la tanhasir. Dia mengandung poin-poin yang tidak ada batasnya jika diuraikan panjang. Walidzalika ishtaddat hajatul 'abd. Oleh karena itu kebutuhan manusia sangatlah kuat. Bal daruratuhu ila yas'alallaha an yahdiyahu siratal mustaqim. Malahan keharusan dia untuk memohon kepada Allah agar diberi Allah hidayah kepada jalan yang lurus itu sangat membutuhkan. Falaisal abdu ahwaju minhu ila hadhihi da'wah. Tidak ada lagi seorang hamba yang lebih membutuhkan melebihi dari doa ini. Itu memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Walaysa syai'un anfa'u lahu minha. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melebihi dari doa. Doa untuk mendapatkan hidayah. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam Jawabul Kafi atau Da'ud Dawa. Ibnu Qayyim juga mengatakan, Al-qalbus salim alladhi yanju min azabillah. Hati yang suci, hati yang bersih, yang selamat dari azab Allah. Wal qalbul ladzi qad salima li rabbih wa salima li amrihi wa lam yabqa fihi munaza'atan li amrihi wa la mu'aradatan li khabarihi. Hati yang suci, hati yang bersih itu adalah hati itu menyerah kepada Rabb-nya, menerima perintahnya, sehingga tidak ada lagi tersisa di dalam hati itu pembangkangan terhadap perintahnya dan perlawanan terhadap beritanya atau firmannya. Ya, jika seandainya kita masih memilih-milih firman Allah, berarti hati kita belum bersih, belum suci. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita terima, karena Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyatu min amrihim." Tidak ada bagi orang laki-laki mukmin, tidak juga perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul telah memerintahkan atau sudah memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan lain dalam urusannya. Kalau masih seperti itu, berarti dia masih hatinya belum bersih. Hati yang bersih yang menerima Allah, menerima, yang berserah kepada Rabb-nya, menerima perintahnya, tidak ada lagi unsur pembangkangan, ketidakmauan, ada unsur hawa nafsu yang enggak ada lagi. Ya, kadang-kadang sebagian dari perintah Allah dan Rasul-Nya ada yang merasa dirugikan. Ya, merasa dirugikan, berarti ini hatinya yang perlu dibersihkan. Hatinya yang perlu dibersihkan. Sebagai contoh, ya, pembagian harta warisan misalkan. Wanita mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh laki-laki, walaupun dia bekerja, walaupun dia adalah orang
yang paling dekat dengan orang tuanya, yang menjaganya, yang memeliharanya. Karena ketetapan itu sudah ada. Merasa dirugikan, akhirnya nggak mau menerima. Nah, ini hatinya perlu dipertanyakan, belum bersih nih. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Atau permasalahan yang lain yang sangat sensitif bagi perempuan adalah poligami suaminya. Paling sangat sensitif. Itu perlu dipertanyakan. Hati. Coba lihat para sahabiat, yang mana hati mereka adalah hati-hati yang bersih. Kecemburuan, ya tetap itu adalah lumrah. Sebagai seorang wanita, itu adalah fitrah. Tapi mengatakan tidak, kalau seandainya suami saya mau berpoligami, biarlah saya sendiri aja. Saya nggak mau dipoligami dan yang lainnya. Itu penentangan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima kehadiran yang lain. Ini hasad, dengki, iri hati, ya. Atau ada syubhat yang ada dalam hati kita, atau syahwat yang ada dalam hati kita. Ini yang harus dibersihkan. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fahuwa salimun mimma siwallah wa amrihi la yuridu illallah wa amruhu la yuridu illallah wa la yaf'alu illa ma amarahu Allah fallahu wahdahu ghayatuhu wa amruhu wa syar'uhu wasilatuhu wa tariqatuhu la ta'tariduhu syubhatun tahulu bainahu wa baina tasdiqi khabarihi walakin la tamru alaihi illa wa hiya mujtazatun ta'lamu annahu la qarara laha fihi wa la syahwata tahulu bainahu wa baina mutaba'ati ridahu. Kata Ibnu Qayyim, maka hati yang bersih, hati yang selamat itu adalah selamat dari hal-hal yang selain Allah. Ya, bersih dari selain Allah. Maka perintahnya atau urusannya la yuridu illallah. Urusan orang yang hatinya selamat itu dia tidak inginkan kecuali adalah Allah. Dia tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah itu, Allah semata adalah tujuannya. Perintah Allah dan syariat Allah itu adalah medianya dan caranya yang akan dia pegang. Tak ada satu syubhat pun yang menghalanginya antara dirinya dengan antara membenarkan firman-Nya. Akan tapi tidaklah dia melewati ayat kecuali dia jalankan. Dia mengetahui bahwasanya tidak ada baginya, ya, tidak ada bagi syubhat pun di dalamnya. Tidak juga ada syahwat yang bisa menghalanginya dari mengikuti keridhaan Rabb-Nya. Wa mata kana al-qalbu kadzalik. Nah, ketika kapanpun hati itu sudah menjadi seperti itu, fahuwa salimun minasyirki, dia akan menjadi selamat dari syirik.
Salimun minal bid'ah, dia akan selamat dari bid'ah-bid'ah. Salimun minal ghay, dia akan selamat dari kezaliman. Salimun minal batil, selamat dari kebatilan. Wa qulul aqwali allati qilat fi tafsirihi fadzalika yatadammanuha wa haqiqatuhu innahu alqalbu alladhi qad salima li'ubudiyyati rabbih hayaan wa khaufan wa tama'an wa raja'an. Maka setiap kata-kata yang diungkapkan di dalam penafsiran hati yang selamat, maka itu adalah kandungannya dan hakikatnya, bahwa hati tersebut sungguh telah selamat dalam penghambaan dirinya kepada Rabb-nya, baik itu rasa malunya, rasa takutnya, rasa antusiasnya, rasa harapnya. Fafaniyun bihubbihi an hubbi ma siwah, maka hati yang suci itu larut di dalam mencintai Allah daripada mencintai selain Allah. Larut di dalam rasa takutnya kepada Allah daripada takut kepada selain Allah. Larut dengan harapnya kepada Allah daripada mengharap kepada selain Allah. Jadi cintanya, ketika dia betul-betul sudah bersih, cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takut kepada selain Allah. Dan begitu seterusnya. Wa salima li amrihi wa li rasulihi tasdiqan wa ta'atan. Maka hati pun selamat untuk perintah Allah. Dia terima perintah Allah dan perintah Rasulnya sebagai membenarkan dan ketaatan, sebagaimana kama taqaddama wastaslama liqada'ihi wa qadrahi, sehingga dia sudah bisa menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walam yattahimhu walam yunazi'hu. Hati yang bersih ini tidak pernah memberi dugaan-dugaan yang tidak baik kepada Allah. Tidak juga menentangnya. Tidak juga murka terhadap takdirnya. Fa aslama li rabbih inqiyadan wa khudu'an wa dhullan wa ubudiyatan. Maka dia menyerahkan hatinya untuk Rabb-nya sebagai tunduk dan patuh, serta merendahkan dirinya atau hatinya dan sebagai bentuk ubudiyahnya kepada Allah. Wa salima jami' ahwali wa aqwali wa amali wa adwaqihi wa mawajidihi zahiran batina. Maka seluruh keadaannya, perkataannya, perbuatannya, perasaannya, dan seluruh yang dia rasakan tunduk dan menerima secara lahir dan batin. Dia menjauh dari apa yang selain itu. Maka setiap yang selaras dari perintah Allah dan Rasulnya, maka dia terima. Setiap yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah dan Rasulnya, dia tolak. فَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فِيهِ مُوَافَقَةٌ وَلَا مُخَالَفَةٌ وَقَفَ أَمْرُهُ. Ketika dalam sebuah urusan dia tidak bisa memastikan apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat, maka dalam hal itu dia mengambil sikap diam.
Dia selalu berharap untuk diberikan kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti membahas tentang keselamatan hati? Atau kebersihan hati ini? Kenapa kita membahas hati yang bersih? Kita membahas tentang hati yang bersih karena hati itu sangat memberikan pengaruh kepada jiwa dan jiwa raga malahan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik, maka jasad pun semuanya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya rusak, maka rusak juga semua jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah qalbu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hati. Tapi kedekatan terjemahannya sebenarnya itu adalah jantung. Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, ta'kidun ala sa'i fi salahil qalbi wa himayatihi minal fasad. Hadis di atas menekankan untuk upaya dalam memperbaiki hati, menjaga hati dari kerusakan. Hafidz Ibnu Hajar dia mengatakan, sumyal qalbu qalban litaqallubihi fil umur. Dinamakan qalbu itu sebagai qalb karena dia berbolak-balik dalam urusan. Au li'anna khalisun ma fil badan, kan, atau itu dia adalah yang murni di dalam agama, dalam badan. Wa khalisun kulli syai'in qalbuhu, atau dia adalah intisari dari badan. Intisari sesuatu, maka itu adalah jantungnya. Wa li'annahu wudi'a fil qalbi maqluban. Ada mengatakan kenapa? Karena diletakkan terbalik. Qala rahimallahu ta'ala wa khasal qalbu bidzalika li'annahu amirul badan. Kemudian dia juga mengatakan kenapa hati itu disebut dalam hadis secara khusus. Karena hati itu adalah perintah untuk anggota badan. Wa bisalahil amir tasluhur ra'iyah. Baiknya penguasa atau pemerintah. Jadi hati itu adalah memerintahkan anggota badan. Kalau yang memerintahkannya baik, maka baiklah rakyatnya. Apabila rusak, rusaklah rakyatnya. Begitu juga apabila hatinya rusak, rusaklah anggota tubuhnya. Wa fi hadzal hadits tanbihu ala ta'dhimi qadris qalbi wa hathu ala salahihi. Dalam hadis ini terdapat mengingatkan kepada kita agungnya kedudukan hati dan dorongan untuk memperbaikinya. Kita lihat contoh hati Nabi SAW, selamatnya atau bersihnya hati Nabi SAW. Yang pertama kita lihat Allah telah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang hatinya bersih. Tidak ada campuran sedikit pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim dari Sa'ad bin Hisham an Amir annahu qala li Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, "Ambi'ini an khuluqi Rasulillah." Beritahukan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah. Qalat, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Lalu Aisyah mengatakan, "Tidakkah engkau baca Al-Quran?" Lalu dia mengatakan, "Qultu bala," betul, saya baca Al-Quran. Qalat, "Fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran." Sesungguhnya akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana cara akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran? Itu butuh pelatihan. Akhlak itu ada sesuatu yang menjadi kebiasaan. Baik. Hal ini semakin jelas bagi kita. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashaddu min yawmi Uhudin?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah ada sebuah hari yang melewatimu, hari itu lebih berat lagi dari apa yang terjadi pada perang Uhud?" Ya, apa yang terjadi di hari Uhud? Peperangan yang mana Nabi dan pasukan kaum muslimin kalah, ya, sampai besi tertancap di mukanya Rasulullah SAW, di wajahnya. Namun Aisyah mengatakan, ada nggak hari yang lebih parah, lebih berat lagi daripada hari Uhud? Qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku telah mendapatkan sikap dari kaummu apa yang telah aku lalui. Ma laqitu minhum yawmal aqabah. Wa kana ashaddu, dia berkata, wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah. Hari yang paling berat yang aku rasakan itu ada hari di Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibn Abdi Yalila, Ibn Abdul Kulal. Ketika aku mendatangi, menawarkan diriku terhadap Ibn Abdul Bar, Ibn Abdi Yali, Ibn Abdul Kulal, falam yujibni ila ma aradtu. Tapi dia tidak mau menerimaku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Lalu aku berjalan. Jadi Nabi datang kepada satu kaum, dia mempresentasikan, menawarkan dakwah. Tapi mereka menolak. Lantas aku pergi dengan pikiran yang kacau, yaitu tampak di dalam wajah. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Ternyata beliau tidaklah sadar kecuali beliau sudah berada di qarni tha'alib. Ya, atau bisa juga dikatakan di kepalanya musang. Istilahnya Nabi waktu itu dia pingsan, baru dia sadar dia kondisinya sudah berbeda. Fara'aitu ra'si fa idza ana bi sahabatin
Ketika aku melihat wajah kepalaku, yakni melihat di atas kepalaku, tahu-taunya ada awan. Qad adallatni fanadhartu. Awan tadi telah melindungiku, menaungiku. Lalu aku melihat, dan sungguh aku melihat di situ ada Jibril. Fanadani. Lalu beliau memanggilku, yakni Jibril memanggilku. Faqala, lalu Jibril mengatakan, Inna Allah qad sami'a qawla qawmik laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, apa yang sikap penolakan mereka. Waqad ba'atha ilaika malakal jibal. Sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta, agar kamu perintahkan sesuai dengan kehendak hatimu. Fanadani malakul jibal. Lalu Nabi mengatakan, malaikat jibal itu, malaikat gunung itu memanggilku. Fasallama alayya, lalu dia bersalam kepadaku. Faqala ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan, faqala dza fima syi'ta syi'ta. Katanya, ini malaikat jibal ya, malaikat gunung. Wahai Muhammad, hal itu terserah kepadamu. Kita an utbiq alaihim akhshabaini. Seandainya engkau suka, mau, pengen, aku akan besar ini. Jadi dibikin longsor, sehingga keduanya bertaut antara gunung ini dan untuk gunung satu lagi. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Malah aku berharap agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang yang mengibadati Allah semata, yang tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan hati Nabi yang suci, yang bersih. Dia tidak pernah membela karena hawa nafsu. Dia tidak mau melakukan hal-hal dasar hawa nafsu, tapi betul-betul dengan hati yang suci. Dia lihat apa yang terbaik. Dia melihat orang yang tua, biarkan tua. Yang perlu adalah orang anak-anak muda, itu yang kita didik. Ya. Nah, Nabi SAW, kalau seandainya semuanya dihancurkan, siapa yang akan beribadah lagi? Ya. Maka Nabi mengatakan, saya pengen dari mereka itu akan lahir orang-orang yang, ya, orang-orang yang menerima perintah Allah. Lalu katakan, ini lihatlah kepada keselamatan hati Nabi SAW, sucinya hati Nabi, bersihnya hati Nabi. Bahwasanya dia tidak pernah marah karena tujuan untuk kepentingan dirinya. Dan juga dia tidak akan marah untuk seorang tertentu. Akan tapi urusan dia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini kita melihat bahwasanya bagaimana Nabi di dalam menyikapi, ya, pemaafnya Nabi. Itu adalah sebabkan hati yang bersih. Di dalam Syekhul Islam, dalam Syekhani Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, seakan-akan ka'anni anzuru ila nabi, seakan-akan aku melihat kepada Nabi, yahki nabiyyan min al-anbiya, dia menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi, darabahu qaumuhu, bahwasanya kaumnya telah memukul Nabi, fa'admauhu, dan mereka menjadikan Nabi itu berdarah kepalanya. Wa huwa yamsah dam an wajhi, dia menghapus darah dari wajahnya. Wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Lalu dia mengatakan, Nabi nih,
Apa katanya? Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bagaimana sabarnya? Ya, Ibnu Qayyim dia mengatakan, ta'amal halan Nabi, perhatikan keadaan Nabi, iddarabahu qaumuhu, ketika kaumnya telah memukulnya, hatta admauhu, sampai berluka, faja'ala yaslutu dam, dia mulai membersihkan darah yang keluar, wa yaqul, dia mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, contoh-contoh yang seperti ini kita akan lihat dari sahabat. Kalau Nabi itu sudah cukup ya, mungkin masih banyak lagi yang bisa. Contoh dari sahabat. Bagaimana orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ini menunjukkan keselamatan dan bersihnya hati mereka. Di hati mereka itu terdapat sifat-sifat ibadur rahman. Mereka itu adalah teman-teman Nabi SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya. Sehingga dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan 10 kita putusannya ringkasannya bahwasanya mereka dipersaudarakan, ya. Mereka mau mendahulukan orang Muhajirin daripada dirinya sendiri. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dia mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Yatlu 'alaikum al-an rajul min ahli jannah." Saat ini akan muncul di tengah-tengah kalian orang yang penduduk surga. Fatala rajulun min ansar, ternyata ada seorang dari Ansar muncul. Tanfitu lihiyatuhu min wudu'ihi. Air wudu'nya berjatuhan dari jenggotnya. Wa qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal. Sandalnya dimasukkan ke dalam tangannya yang kiri. Falamma kana la'ghad faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Ada hari berikutnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan perkataan yang sama. Fatala adzalika rajul, tahu-tahunya orang itu juga muncul. Yang ketiga muncul lagi, hari ketiga muncul lagi, orang itu juga yang muncul. Ya. Orang itu juga yang muncul. Lalu ketika orang tadi pergi, ketika Nabi SAW berangkat, Abdullah bin Amr bin As dia mendekati orang itu. Dia mengatakan, jika aku berkenan, aku menginap di rumahmu, ya, karena aku telah bersumpah untuk tidak tidur di rumah karena terjadi perselisihan antaraku dengan antara orang tuaku. Akhirnya pendek cerita, bagus, bagus, ya, cek. Artinya pendek cerita bahwa Abdullah bin Amr bin As ini tidur di sana. Setiap malam diperhatikan. Akhirnya setelah 3 malam dia katakan, saya tidak lihat ada kelebihan yang dilakukan. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia adalah penduduk surga? Ya, pada hari terakhir dia mengatakan, ya, dia katakan oleh Abdullah bin Amr bin As, saya tidak mengetahui kecuali yang baik dari orang tadi. Dan dia tidak tidur, dia tidak bangun malam, dia tidak sholat malam. Ya, jadi apa katanya?
Qala Abdullah, ya, falam yarahu yaqumu min al-laili, dia tidak pernah melihat dia tidur bangun malam untuk salat malam, kecuali kalau dia terbangun dia membolak-balikkan badannya di atas kasur, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, kemudian dia bertakbir, ya, hatta yaquma li salatil fajr, sampai dia bangun untuk salat malam, untuk salat subuh. Abdullah bin Amr dia mengatakan, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira, aku tidak mendengar dia berbicara kecuali yang baik. Falamma madat thalathatu layali, sampai 3 hari sudah lewat, wa kittu an ahtaqira amalahu, sampai aku beranggap amalan itu nilainya kecil. Qultu ya Abdullah, lalu aku katakan kepadanya, inni lam akun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun, sesungguhnya enggak ada terjadi antara aku dengan bapakku saling marah, ya. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirarin yatlu 'alaika al-ana rajul min ahli jannah fatala'ta anta thalatha mirar. Apa katanya? Sesungguhnya tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya engkau, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkatanya 3 kali, dia katakan akan muncul di tengah-tengah kalian sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga, lalu engkau keluar, setelah itu engkau keluar muncul, ya, lalu aku ingin tinggal di tempatmu ini karena ingin melihat amalanmu sehingga aku bisa mencontohnya. Dan lantas aku tidak melihatmu mengamalkan pekerjaan yang banyak. Lalu apa katanya? Lalu kalau begitu apa yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang dikatakan oleh Nabi? Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Kata orang tadi, ya sebenarnya apa yang engkau lihat itulah kenyataannya. Tidak ada yang lain kecuali apa yang engkau lihat. Qala falamma walaitu da'ani, ketika aku pergi, kata Abdullah bin Amr bin As, dia memanggilku lagi. Faqala ma huwa illa ma ra'ait, dia katakan tidak ada perkara ini kecuali apa yang kau lihat, itulah kenyataannya. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsadu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Dia katakan, ya, si orang Ansar tadi, aku tidak mendapatkan di hatiku, di diriku terhadap seseorang dari kaum muslimin baik rasa dengki, rasa hasad, rasa iri. Enggak pernah ada satupun orang yang saya hasati, ya. Wala ahsadu ahadan ala khairan atahu Allah iyah, aku juga tidak pernah berhasad, menghasati orang yang diberi nikmat oleh Allah. Faqala Abdullah mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq, ini adalah perkara yang sudah sampai kepadamu, ya aku tidak, ya atau kami tidak mampu melakukan itu. Artinya apa? Yakni hati yang bersih. Dia tidak, sebelum dia tidur dia bersihkan hatinya dari sifat-sifat tidak baik. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali, ya, yang perlu kita pelajari. Kita lihat, mudah-mudahan pada waktu yang lain. Maka kalau kita lihat seorang muslim, hendaklah dia ridha terhadap pembagian Rabbnya, dia terima dengan baik, ya, dia terima dengan baik, dia ridha, maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci. Nah, jadi kalau kita lihat, ya,
hati yang suci tadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Ini pertanyaannya. Baik, di antara contoh ya, hati yang suci juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dia melihat Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah di dalam perang Jamal itu musuhnya. Ya, Talha bin Ubaidillah adalah musuhnya dalam perang Jamal. Dia menemukan Talha bin Ubaidillah terlempar di lembah dalam perang itu. Lalu dia turun. Lantas dia hapus tanah yang melengket di wajahnya. Coba lihat, musuh ketemu dengan musuh. Ya, Ali bin Abi Thalib ketemu dengan musuhnya, Talha bin Ubaidillah, yang mereka sedang perang nih. Apa katanya? Azizun alayya ya Aba Muhammad bin araka mujdilan fi audiyah. Ini sangat memberatkan hatiku, wahai Abu Muhammad. Aku melihatmu terlempar di lembah. Tahta nujumis sama, di bawah bintang-bintang langit. Ilallah ashku ajzi wa bujri. Ujri wa bujri. Ya, aku mengeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ujri wa bujari, yaitu sarairi wa ahzani, rasa kerahasiaan saya, hati sebenarnya, hati yang di dalamnya hanya Allah yang tahu katanya. Rasa sedih saya hanya Allah yang tahu. Ya, di dalam mereka sedang perang nih, akan tapi hati mereka, karena itu adalah hati yang suci. Nah, bagaimana cara menjadikan hati yang suci? Yang pertama, atau membersihkan hati itu, yang pertama, mengikhlaskan amalan karena Allah. Ya, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap keputusan dan takdirnya. Ya, maksud dengan ridha seorang hamba kepada Rabbnya adalah ridha terhadap setiap ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berhusnudzan dengan kaum muslimin, berprasangka baik kepada sesama muslim. Yang kelima, nasihat, memberikan nasihat. Yang keenam, doa untuk keselamatan hati. Ya, sebagaimana dalam surah Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa di antara doa yang kita baca. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menebarkan salam. Kata Nabi, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu, apabila kalian melakukan sesuatu, sesuatu yang aku sebutkan itu, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kemudian yang kedelapan, memberi hadiah. Memberi hadiah itu juga bisa membersihkan hati. Ya, karena berbuat baik itu memberikan pengaruh yang besar dalam hati seseorang. Dan hati itu tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Maka karena itu dianjurkan untuk memberikan hadiah supaya saling mendekatkan antara hati dengan hati yang lain, menghilangkan rasa permusuhan dan hasad dan dengki. Maka hendaklah kita memberikan hadiah. Tahadu
tahabu. Nah, ini adalah 8 poin yang bisa menyebabkan hati kita menjadi hati yang suci. Nah, hendaklah kita berupaya tidak ada rasa dengki lagi antara kita dengan sesama kita. Tidak ada lagi hasad. Ya. Apalagi kalau menanam rasa benci. Ya. Misalkan ada orang mengatakan jajuk ambo mencelik sebulan wah. Ya. Itu hati kita harus kita bersihkan tuh. Ya nak. Kadang-kadang orang galak awak yang sakit hati. Ada kita tidak senang. Ya, tidak senang orang lain senang. SMS ya. Ya. Suka susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ini orang yang dengki iri hati. Ini yang harus dibersihkan hati kita. Terkadang apalagi suka pengen tahu aja. Ya. Fuduli. Ya. Ini orang mendapat nikmat, kita yang sibuk. Orang yang melakukan suatu perbuatan, kita yang heboh. Enak. Subhanallah. Tapi kadang-kadang dalam urusan itu ya dihiasi oleh syaitan dalam rangka mencari yang baik. Ya. Ini saya diceritakan oleh seorang ustadz ketika dia menikah lagi, tetangga yang heboh, istri-istri usrat yang lain yang heboh, ya, saling memberikan informasi yang tidak baik. Wah, celiak tu katanya. Lapai lainnya berdua. Ya, orang yang ini adalah merupakan kerusakan hati. Biar aja orang. Ya, kenapa kita yang heboh? Terkadang kita yang merusak orang lain. Kita yang menghasuti. Ya, jangan muhal gikol, jangan gikol lagi. Ya. Maka perlu kita membersihkan hati kita. Kita akan menghadap masing-masing kita menghadap kepada Allah dengan hati kita masing-masing. Kita tidak akan ditanya akan pekerjaan orang lain. Tapi yang kita ditanya nanti adalah tentang pekerjaan kita sendiri. Maka mari kita berupaya untuk membersihkan hati kita sehingga menjadi hati yang lebih bersih. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan dikirimkan pertanyaan kepada yang biasa, nomor yang biasa 085972727277. Baik. Apa benar kalau wanita tidak boleh ikat rambut sama sekali kalau lagi pakai jilbab? Tidak ada. Larangan itu ada pakai sanggul. Larangan pakai sanggul. Kalau mengikat rambut boleh. Ya, termasuk mengepang rambutnya boleh ya. Tapi yang pakai sanggulnya, wallahu a'lam. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya sebagaimana yang Ustadz jelaskan tentang cara-cara membersihkan hati tadi. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Akan tapi terkadang banyak dari penghafal Al-Quran yang terkadang hatinya masih hasad dan dengki terhadap orang. Ya, itu dia.
berarti dia belum memahami apa yang dibaca dalam Al-Quran. Ya, belum memahami apa yang dia baca. Berarti hatinya belum khusyuk ketika dia membaca Al-Quran, sehingga dia sifat dia di dalam membaca Al-Quran tidak mempengaruhi pada karakternya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita tahu kalau di dalam hati kita ada rasa syirik, iri, dengki, sombong walaupun hanya sedikit? Ya bisa. Syirik berarti kita mendua. Seperti misalkan riya, ada pengen dipuji, pengen disanjung. Ya, itu adalah bagian daripada rasa, ada unsur syirik di situ. Iri, dengki, itu bisa. Ketika kita tidak senang melihat orang senang, itu namanya iri hati, dengki, hasad. Ya. Kemudian sombong. Sombong itu adalah menganggap orang yang menganggap diri kita lebih dari orang lain, ya. Lalu kita rendahkan orang lain, maka itu adalah unsur kesombongan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan rasa baper, ya, perasaan saat dinasihati tentang kebenaran? Ya, ini juga ada unsur tidak mau nerima, ya. Bahwa perasaan dinasihati malah kita membangkang. Ini ada bentuk rasa kesombongan. Maka perlu kita kedepankan bahwasanya hadis Nabi SAW mengatakan al-mu'min mir'atu mu'min. Orang mukmin itu adalah cerminan terhadap mukmin yang lain. Seandainya kita safar ke Pekanbaru, menginap 2 hari di tempat saudara, apakah melakukan jamak qasar atau sholat di tempat saudara pulang hari ketiga? Iya, bisa menjamak qasar. Kita bisa menjamak qasar. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan pertikaian antara teman yang satu dengan teman yang lain supaya mereka bisa akur dan tidak ada perselisihan lain? Ya, kita dengar masing-masing. Satu sama lain kita dengar dulu apa alasan mereka, apa penyebabnya, ya. Lalu kita carikanlah yang terbaik. Saat ini ana belajar tahsin di satu rumah Quran. Dalam hal tahsin, wallahu alam, setahu ana di sana sangat bagus dan disiplin. Namun teman-teman di sana pun beragam latar belakang, bukan semanhaj, dan rujukan guru di sana pun beragam. Bagaimana sehatnya? Lebih baik kita belajar kepada orang yang semanhaj dengan kita daripada yang tidak semanhaj. Orang yang sudah semanhaj, alhamdulillah banyak yang sudah bisa tahsin. Alhamdulillah di sini kita sudah ada tahsin, alhamdulillah. Insyaallah juga ibu-ibu hari Sabtu dan Minggu depan, bukan Sabtu ini ya, Sabtu Minggu depan itu di Masjid Al-Hakim kita akan melaksanakan daurah tajwid dari Ustadz Abu Muslim dari Payakumbuh. Itu daurah dari pagi sampai siang kali ya. Nah, lebih baik kita mencari yang semanhaj agar omongan nyelenehnya tidak keluar ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.